Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Bofuri season kedua episode ke-12 atau episode terakhir gitu ya. Jadi ya akhirnya gitu ya, anime yang gua ikutin di winter yang akhirnya selalu delay akhirnya tamat juga gitu ya, episode terakhir. Gila, ini udah delay berapa kali ya Bofuri? 2 kali ya kalau nggak salah ya. Jadi ya ini akan menjadi episode terakhir di mana episode sebelumnya itu lanjutan ya dari event ke-8 nya mereka, di mana mereka akhirnya ngebentuk tim ya bareng-bareng, aliansi kerjasama, di mana akhirnya untuk mendapatkan koinnya tadi dengan apa mengalahkan dungeon-dungeon bareng-bareng lah, bahasa dengan tim antar guild itu gitu ya. Nah, ini suatu hal yang nggak diprediksi sama si developernya. Bahkan akhirnya developer sendiri pun harus mengeluarkan monster-monster Godzilla itu ya yang banyak untuk hari terakhir di eventnya itu, supaya banyak orang yang dead, karena istilahnya mereka bakal lembur ya kalau misalkan banyak orang yang selamat gitu ya di event ke-8 ini. Jadi apa mereka benar-benar mau all out nih ya, literally seperti yang gue bilang dulu sebelumnya gitu ya, developer versus player gitu. Gila sih ya. Jadi ya langsung aja kita main untuk episode ke-12 dari Bofuri season kedua. Oke, nah episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Gila, jadi istilahnya semua, oh ini di dalam ininya ya, di dalam markasnya Maple. Oh, mereka mau balik ke ini kah? Langsung diserang-serangin nih. Gila. Buset. Buset, banyak bener. Gila, jadi developernya benar-benar ini banget ya, benar-benar apa ya? All out banget aja. Ini gila gelap banget ya. Suasananya sengaja dibuat kayak begini anjing. Oke, jadi mereka pindah markas ya. Hmm. Jadi istilahnya mapnya itu makin kecil tuh setiap hari ya. Oke, oke, oke. Hmm. Hmm. Oke. Gila, kerjasama banget ya. Jadi mereka mau nyiapin serangan-serangan nih. Useh. Bos terakhir. Waduh, gila nih, bos. Aduh. Jadi sumpah ya, secara event menurut gue event ke-8 ini yang paling seru sih. Menurut gue ya, dibandingkan event-event sebelumnya. Event ke-8 kayak emang yang paling seru kalau menurut gue. Karena literally developer versus player anjing. Buset, Gundam apa? Godzilla bersayap anjing. Gila. Godzilla bersayap gitu.
Disable. 100 meter, gila. Berarti saya lebih kuat dibandingkan yang master sebelumnya ya. Iya, pada badek ya. Buset, apa lagi nih? Buset, bagel meteor dia anjing. Wah, gila ini kuat banget sih. What the fuck? Gila, gila. Buset. Terus gimana nih anjing ngalahin ya? Gila, Godzilla bersayap anjing. Oh, banyak yang dead akhirnya. Iya. Jadi istilahnya cukup gampang memudahkan lah istilahnya kalau makin banyak orang yang selamat. Gila musiknya aja dari itu gue malah fokus ke musiknya. Dung dung tang. Dung dung tang. Dung dung tang. Kayak lagu ini kayak lagu-lagu apa bola aja. Oke. Gila jadi saya mancing ini ya musuh-musuhnya ke berbagai tempat. Iya, berarti istilahnya bosnya bakal diambil alih sama pohon maple. Hmm. Tuh. Coba dia musiknya aja gitu. Deng 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 deng. Deng. Musiknya gila dah. Suka gue. Buset. Ura. Gila. Oke. Kalau Maple kan istilahnya nggak segede itu ya. Maple itu gua apa itu namanya? Godzilla modenya itu kan segede krocok-kroconya gitu. Ini misalnya lebih gede banget. Oh, jadi mereka sembunyi gitu ya. Oke.
Wah. Wah, di Bunshin. Wah, ditambah lebih banyak. Oke. Gila. Buset. Buset. Anjing kayak kayak semut anjing. Buset. Dimakanin, Cok. Gila. Double strike. Oke. Oke, berarti perlindungan Chrome ya. Oh, gila bisa pulih lagi, GG. Jadi MP-nya lah, itu HP-nya lagi dikikis ini, dikit-dikit. Oh, nice. Oke, naik ya dia. Buset, bener-bener di combo anjing, GG. Oh, gila. Dia bisa ganti jadi orang lain tau ternyata. Oke, gue pikir cuma bisa jadi si Kanade doang. Ya pasti ada transformasi lain kayaknya. Ya nggak? Buset. Ya, langsung pada ini. Oke. Manggil Meteor. Ya aduh. Gila, bener-bener ini bener-bener kayak great boss banget aja, gila, keren. Buset. Oh, udah mau kabur. Oh, mereka masih di monsternya. Oke. Oh, ini ya. Buset, mau Gundam. Ah, dijatuhin dia. Oke, berarti buset. Buset. Jadi setelahnya sekarang ngincer sayapnya dulu ya, biar jatuh. Buset. Oke, jatuh ya. Buset.
Oh, Mas. Langsung kabur, 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 kabur. Oke, jadi selanjutnya wah. Ya di sini sumpah developernya benar-benar all out banget aja gila gunain monster ini. Gila dah. Dipanggil lagi meteornya aja. Oke. Oke, jadi mereka gabung ya. Gila. Langsung nyerang semua, Cok. Let's go. Kage no Kuni. Gila, lagu openingnya nih ya langsung ya. Oke. Gila. Dikurung cuy. Oh, ini kemampuan dia si Gigi Teguh sama kemampuannya si siapa tuh namanya di Danmachi. Aduh gue lupa ini namanya. Yang pedang itu. Apa ini? Kemampuannya apa tadi tuh? Kayak lokan mawar. Gila, sang trio aing. Dua bodoh lah. Tiga tiga empat empatnya sama si mawar tadi kena juga anjing. Si geblek. Gila masih tersisa banyak. Waduh. Benar harus dikombo sama semua orang cuy. Gila. Tapi sedianya si Maple sama Sally kan udah nginin sayapnya kan jadi dia nggak bakal bisa terbang. Soalnya kalau terbang kan emang agak-agak sulit ya kalau dia di atas langit gitu. Buset. Ini kayak semua musiknya yang mereka punya kayak dimasukin sini semua deh anjir. Gue malah fokusnya malah ke musiknya aja. Lagu opening, lagu musik ini. Duh, oke. Aman ya. Waduh, isi dulu lah. Di heal dulu sama si Liz kayak dia bukan yang punya kemampuan heal ya? Ya, habis MP-nya. Ini SP-nya. Oke. Final serangan ya dari ketua guild masing-masing. Let's go. Gila aja. Oke. Oh, udah usah. Oh, dia pakai pelahap. Oke, nice. Udah jarang dia udah nggak pakai pelahap ya. Buset. Nembus, Cok. GG. Iya bener sih. Ini bagus sih kemampuannya sih. Iya kan pelahapnya dia jarang dipakai gara-gara kena nerf kan sama developer. Iya bisa dipakai sekarang. Gila.
Jadi dia combo sama si sirup biar didorong sama sirup tadi. Terus pakai apa pelahap itu. Gila anjing. Oke, berhasil ya. Terus gimana nih tanggapan developer? Gue penasaran deh tanggapan developernya gimana. 5 medali, oke. Area ke-8. Oke. Berarti sekarang baru 7 area ya. Kode alpha tadi nama monsternya. Iya, udah berkandang lah. Iya. Iya, karena istilahnya iya, soalnya kalau misalkan itu namanya area ke-8 lebih lemah dibandingkan para player bakal jadi membosankan. Makanya mereka harus ngulang lagi kayaknya ngemodelinnya. Iya. Wah. Buset. Lembur. Maji. Bonus khusus gila. Gitu matanya harus pakai mode. Iya. Ya. Gak tahu atasnya bakal ditujuin atau enggak. Jadi itu banyak banget sih ya. Tapi setidaknya ya semangat daripada timnya, tim developer udah balik ya. Oh, ini area pertama ya. Spesialis pertahanan, gila. Hmm. Oh, siapa nih? Oke. Oke. Oke, banyak karakter baru di sini ya. Yo, masalahnya masalahnya sendiri developer sendiri pun gak bisa kalahin mereka anjing. Nah, gimana Lau bisa mengalahin Maple sama Sally anjing gila dah. Bisa.
Ya, itu tadi untuk episode ke-12 dari Bofuri season kedua ya. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 ya dari Bofuri season kedua dan sekaligus episode terakhir dari season kedua gitu ya. Jadi apa ya, mood guys sudah ini benar-benar gila banget ya, action, full action. Jadi selanjutnya final day gitu ya untuk event ke-8 itulah melawan monster tadi ya, monster Godzilla gitu ada banyak, dan juga tadi ada monster bossnya juga tadi ya, dan kira ya cara bertarungnya tadi saya bilang ya membagi gitu ya. Jadi apa, guildnya si Mi nanti ke sana, guildnya si Pain itu ke sana gitu ya untuk mengalihkan monster-monster kecilnya. Terus akhirnya si Maple mengalahkan bosnya gitu ya sambil di combo kayak gitu. Nah akhirnya setelah akhirnya di combo dikit dia terbang dijatuhin sama si Maple. Terus Pain sama si Mi baru nyerang lagi bareng-bareng bareng-bareng ini ya ngalahin gitu loh. Nah, yang gue suka adalah tadi bagaimana cara ngalahinnya ya. Istilahnya jadi si Maple ngegunain kemampuan pelahapnya dia yang istilahnya kalau misalkan lo ingat dulu kan pernah di nerf gitu ya. Jadi kemampuan pelahapnya itu pas di event pertama itu terlalu OP. Jadi istilahnya semua lawan yang lawan Maple itu langsung kayak pelahap set, langsung dimakan set, ditempelin tameng doang anjing langsung dead. Jadi saya kalau nggak salah di nerf jadi cuma bisa pakai itu 3 kali sehari apa ya, gue lupa istilahnya. Cuma bisa segitu istilahnya. Pokoknya ada batasnya lah untuk pakai pelahap itu kan karena terlalu OP gitu. Nah, terus untuk ngalahin monsternya tadi ya jadi dia tuh combo sama si Sirup gitu ya. Sirup ngeluarin tembakannya dia itu, terus si Maple nggunain tamengnya untuk dia bisa terbang lebih jauh, langsung pakai pelahap nembus langsung gitu ya istilahnya. Dan itu ya sebenarnya yang bikin gue bertanya, itu bagus kamu gue untuk mengalahkan monsternya karena emang boss itu emang cukup sulit juga dan pasti bakal lama kalau misalkan di combo terus gitu ya. Tapi maksud gue adalah bukannya harus dari awal kayak begitu aja gitu loh istilahnya. Dimana mungkin istilahnya nggak bisa kayak gitu. Jadi gue pikirnya adalah pelahapnya itu bakal bisa langsung nembus tubuhnya si monsternya dan ya udah dead begitu loh. Tadi gue mikirnya, tapi kalau kenapa di combo dulu sebelumnya kemungkinan gara-gara ya nggak bisa segampang itu juga. Jadi pelahapnya itu memang punya kemampuan damage yang tinggi gitu ya. Tapi memang darahnya itu makanya tadi ke si Pain setelah di combo sama si pohon maple gitu ya, Chrome, Kanade dan kawan-kawan, darahnya masih banyak data si monsternya tadi kata si Pain gitu kan. Terus akhirnya baru di finalisasi sama si Maple pakai pelahap tadi. Jadi gue awalnya ngiranya apakah dengan pelahap doang bisa ngalahin monsternya, tapi memang harus di combo dulu sebelumnya. Mungkin harus dikurangin dulu darahnya dan sayapnya pun juga harus dikalahin dulu gitu ya supaya dia nggak kabur kayak gitu. Jadi mood gue bener kayak berasa banget nge-raid boss gitu ya untuk episode terakhir ini, dan event ke-8 akhirnya selesai dan si developer harus bergadang lagi gitu ya mempersiapkan area ke-8 dan hadiah untuk para player gitu ya, mulai dari skill, item kayak gitu-gitu. Ya gila sih ya maksud gua. Tapi ya mood gua episode ke-12 ini benar bagus banget kayak gitu ya. Nah, jadi gua bakal langsung masuk aja ya ke review anime. Jadi kalau mood gua Bofuri season kedua ini benar-benar full action ya istilahnya. Jadi dari awal episode 1 sampai terakhir episode 12 benar-benar full action cuy. Benar-benar full action, benar-benar full pertarungan gitu ya maksud gua. Dan itu suatu hal yang menurut gua pribadi gitu ya bagus gitu. Tapi ya ada akhirnya menimbulkan salah satu kekurangan terbesar dari Bofuri gitu ya. Nanti kita bakal bahas, tapi gue bakal bahas dulu untuk kelebihannya. Jadi pertama adalah karena ini full action banget, jadi bener-bener kayak seru banget ngelihatnya, apalagi ketika ngalahin musuh gitu ya. Ada kayak flow event, apalagi event ke-8 yang menurut gue seru banget gitu ya istilahnya. Kayak hari pertama bikin markas gitu kan, hari kedua tiba-tiba mereka kerjasama, hari ketiga langsung pada kerjasama semua combo bosnya gitu kan. Jadi flow pertarungan itu berasa gitu loh, flow eventnya itu berasa gitu. Dan kira malah kesannya jadi kayak bukan event guild versus guild, tapi istilahnya developer versus player gitu loh istilahnya. Itu menurut gue bagus sih ya istilahnya. Nah, terus kelebihan lainnya adalah
full action. Kelebihan lainnya adalah di sini karakternya pun juga apa bener-bener apa ya bahasanya ya, mendapatkan upgrade gitu ya, mendapatkan upgrade secara kemampuan. Ada fitur baru kayak pet gitu ya. Terus apa mereka juga pada dapat kemampuan baru juga gitu ya. Untuk misalkan setiap area gitu ya, itu mereka dapat kemampuan apa. Terus si Maple pun juga tetap ngupgrade kemampuannya dia, memang dengan keberuntungannya dia gitu ya. Dapat yang dari apa menara rahasia tuh yang lawan, gue pengen ngomong Sun Gukong tapi bukan Sun Gukong gitu ya. Pokoknya dia dapat banyak kemampuan lah bahasanya si Maple gitu ya. Tetap jadi saya semua karakter di sini juga dapat upgradean secara kemampuan, dan ada apa namanya fitur baru terkait dengan pet tadi, dan itu bagus banget kalau menurut gua. Nah, terus area-areanya pun juga banyak yang dibuka, area 4, 5, 6, 7 gitu ya. 4 itu kalau nggak salah yang Jepang, 5 itu yang Dark Souls ya kalau nggak salah. 5 atau 6 yang Dark Souls, terus 6 atau 7 yang langit gitu ya. Terus 7 itu kalau nggak salah gue lupa apa. Pokoknya 4 area gitu ya. Yang gue inget sih cuma 3 ya, yang Jepang, terus apa langit, sama yang Dark Souls, jadi yang gelap gitu, yang hantu, yang Sally takut gitu. Kayak 5 atau 6 gitu, gue lupa. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, itu untuk kelebihannya gitu ya. Actionnya menurut gue benar-benar bagus. Secara animasi memang ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nanti kita bakal bahas untuk kekurangan. Tapi secara animasi kalau menurut gue benar-benar bagus banget gitu ya. Apa untuk ya sekelas silver ring gitu ya untuk animasi Bofuri. Kalau menurut gue ada beberapa momen yang jelek, tapi benar-benar ya overall bagus lah istilahnya gitu ya selama satu season ini. Karena memang full action ya, lu mau berharap apa gitu ya. Full action pasti kan yang bakal ngerjain pasti kan beda-beda gitu. Jadi kontinuitas atau konsistensi daripada setiap episodenya secara action pasti bakal beda-beda gitu loh istilahnya. Tapi yang gue suka sebenarnya efek-efeknya sih. Efek-efek kayak tembakannya si Maple terkait dengan tembakan Gundamnya gitu ya, yang tiba-tiba kayak berasa kayak Excalibur gitu kan. Tapi itu benar-benar bagus banget kalau menurut gue gitu. Pokoknya secara animasi menurut gue oke lah gitu ya. Bagus banget. Enggak, tapi bagus. Tapi juga ada beberapa momen yang juga jelek juga gitu ya. Nah, untuk kelemahan sendiri, salah satu faktor terbesar gitu ya adalah terkait dengan delay gitu ya. Jadi apa untuk delaynya sendiri, ini 2 kali Bofuri itu kena delay. Gue lupa episode berapa gitu ya. Apa Bofuri kena delay. Terus saya kira episode 11 sama 12 pun juga kena delay juga gitu ya. Jadi apa gue ngerti sih alasannya, karena memang season kedua ini kan memang full action gitu ya. Full action, dan ya pasti mungkin mereka juga nggak kekurangan tenaga juga gitu ya, setelah mungkin ini punya kasus yang sama seperti Aniplex dengan Nier sama apa dari Nier dan kawan-kawan gitu ya. Dan juga Kubo juga gitu ya. Apa mungkin punya kasus yang sama karena mereka resource ke Cina gitu ya, dan Cina waktu itu COVID lagi naik. Jadi kayak menghamburkan apa schedule gitu ya. Tapi apa gua ngerti alasannya kenapa apa delay gitu ya, karena emang action semua nih season gitu ya. Tapi jujur aja karena delay itu jadi agak gimana ya, agak exciting gua terhadap Bofuri jadi semakin turun gitu loh istilahnya. Padahal secara event gitu ya, jujur ini salah satu hal yang gue suka banget dari Bofuri adalah karena mereka itu benar-benar fokus banget main game gitu loh. Jadi mereka itu kayak nggak pakai gimmick-gimmick kayak isekai atau gimmick-gimmick yang sok-sok dark gitu ya, atau kayak gimana, enggak. Jadi literally Bofuri ini adalah series yang memang main game gitu loh. Memang main game, dan apa ya udah mereka main game, terus ada event, mereka ngelakuin event, dapat kemampuan, dapat ada fitur baru, ngebuka area baru, gitu aja yang cerita Bofuri gitu loh maksud gua. Dan itu yang gua suka karena apa cerita yang cukup apa ya, cerita yang terlalu banyak gimmick atau kayak misalkan apa, padahal cerita konsep awalnya itu misalkan kayak apa ya, game gitu ya, tapi ujung-ujungnya misalkan gimmicknya lah ngajak tuh dia masuk ke game terus apa gini kayak gitu kan istilahnya. Itu kan udah biasa banget. Tapi kalau Bofuri ini bener-bener mood gue kayak udah jarang banget ya istilahnya apa anime yang bener-bener kayak Bofuri kayak gini, bener-bener fokus. Dia literally ya main game gitu loh istilahnya, literally main game gitu. Jadi apa nggak perlu kayak gimmick-gimmick, oh si siapa si Maple terjebak di isekai gitu ya, terjebak di game, nggak kayak begitu istilahnya. Nah, makanya yang gue suka dari Bofuri gitu ya, benar-benar fokus, benar-benar main game. Dan akhirnya
yang gue suka lagi dari Bofuri adalah bagaimana cara mereka itu kayak nge-build gamenya gitu ya, terkait dengan fitur, area dan lain-lainnya gitu ya. Itu menurut gue bagus banget. Karena apa, jujur aja kalau misalkan ada game yang kayak game yang di Bofuri gitu ya, NWO itu ada di real life, gue mungkin bakal mainin. Gue jujur aja gue jarang main game ya, tapi kalau gue ngelihat dari apa game yang di Bofuri gitu ya, kayak banyak mapnya juga gitu ya, upgradean setiap area, terus apa banyak upgradean dari developernya gitu ya, banyak event juga, dan eventnya pun juga event bareng-bareng gitu ya, bukan event sendiri-sendiri. Itu menurut gue bakal bener-bener seru banget sih istilahnya gitu ya. Mungkin kayak ya contohnya kayak Genshin gitu ya, Genshin Impact kan, kalau misalkan gue udah lama sih gak main Genshin ya, tapi kan Genshin area-areanya itu kan banyak yang ketutup ya, dan akhirnya nanti semakin upgradean nanti bakal kebuka, dan itu menurut gue seru banget karena apa, beberapa area itu jadi kayak ada hal baru yang bisa dieksplor gitu loh, dan dunianya mungkin akan jadi semakin luas gitu loh istilahnya. Nah ini juga sama, Bofuri itu kayak ada area-area yang kira dijelajahi juga, dan ini kalau misalkan dieksplor lebih jauh bakal menarik banget ya untuk Bofuri. Nah ini akhirnya menjadi salah satu kekurangan kedua ya, terlepas dari delay tadi. Kekurangan kedua adalah kurangnya eksplorasi terkait dengan area-areanya yang udah dibuka gitu ya. Nah ini jujur aja salah satu kekurangan Bofuri dari season 1 sebenarnya. Dimana area di season 1 itu kan ada 3 area ya. Area pertama yang untuk pemula itu, area kedua, area kedua itu yang kalau nggak salah yang di hutan apa ya kalau nggak salah, gue lupa. Terus area ketiga itu yang di mesin. Yang kira si Maple dapat apa? Dapat Gundam gitu kan. Dapat badan robotnya, badan mekanya gitu. Nah, apa untuk area season kedua ini areanya makin banyak gitu ya, dan benar-benar menarik banget kalau menurut gua. Area Jepang, area apa, area yang kayak Dark Souls gitu ya. Terus apa, langit gitu ya, area langit, tapi kurang dieksplor aja gitu loh maksud gua. Kayak gue masih inget banget waktu itu itu kayak 4 episode awal, 3 episode awal gitu ya. Itu benar-benar back to back perkenalan area gitu. Jadi area ini itu tiba-tiba, oh kita mau ke area 6 nih. Kita ke area 6. Terus oh ya area 7 bakal update lagi, area 7. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak apa ya? Jadi kayak nggak terlalu dieksplor gitu loh area-areanya. Dan kalau dieksplor pun biasanya cuma kayak apa, cuma kayak adegan-adegan kecil, terus tiba-tiba langsung lagu di situ, dipakai lagu gitu loh. Jadi kayak cuma gambar-gambar yang kayak slideshow gitu, terus dikasih lagu. Nah itu apa, menurut gua itu sama halnya kayak season 1, dan itu satu kekurangan yang gua komplain juga sebenarnya dari season 1. Karena jujur aja kalau misalkan Bofuri ini bener-bener fokus banget ke adventure-nya gitu ya. Di Bofuri ini yang serunya itu adalah terkait dengan eventnya gitu ya. Eventnya menurut gua berhasil lah gitu ya kalau menurut gua. Tapi yang gagal itu adalah bagaimana kayak mereka tuh nge-explore dunia gamenya. Jadi gue nggak tahu apakah memang apa di sini tuh banyak yang dikat atau kayak gimana gitu. Tapi jujur aja kalau misalkan dunianya tuh dieksplor lebih jauh, areanya dieksplor lebih jauh, bakal menarik banget sih istilahnya. Kayak misalkan area yang Jepang itu bakal menarik banget untuk si Mitsumi gitu loh maksud gue. Kasumi gitu ya, si Kasumi itu bakal menarik banget karena kan dia samurai gitu kan. Dan waktu itu ada adegan juga pas dia beli banyak merchandise dari area itu gitu kan. Terus area yang kayak Dark Souls gitu kan, itu kan menurut gua kalau dieksplor lebih jauh bakal lebih menarik gitu ya. Meskipun akhirnya fokus utamanya cuma akan ketakutan Sally sama hantu gitu kan. Atau mungkin area yang langit. Area yang langit itu menurut gua enggak banget sih istilahnya, karena apa, area langit itu bisa dibilang cuma kayak si Mei sama Yui gitu ya, sama si Liz itu Is itu ngalahin monster apa ya kalau nggak salah. Terus akhirnya mereka ngulang-ulang terus kalau nggak salah begitu deh. Jadi apa, cuma gitu doang istilahnya. Jadi kayak dunia areanya itu bener kayak gak dieksplor. Beda sama kalau masih mending yang Jepang sama yang apa, yang Dark Souls gitu ya, yang dunia gelap itu. Karena dunia gelap itu kan mereka masuk ke house kan, masuk ke rumah. Jadi istilahnya ada kayak semacam apa, dunianya lah di situ berasa gitu kan. Tapi kalau yang di langit itu enggak banget sih kalau menurut gua gitu ya. Jadi apa namanya, seperti itu kalau menurut gua apa, kekurangan terbesar itu adalah terkait dengan eksplorasi arena gitu ya, area. Jadi areanya tuh banyak yang nggak ada explore. Terus apa, kayak berasa cepet aja perkenalan areanya itu, kayak back to back di awal-awal season. Area 4, 5, 6, 7 kayak gitu langsung aja gitu loh istilahnya. Dan kira sisanya itu event istilahnya. Sisanya itu event ke-7, event ke-8 gitu ya. Ya udah gitu doang. Gitu. Ya, intinya kayak gitu, itu untuk kekurangannya gitu ya. Dan masalah animasi ya, kekurangannya meskipun tadi gue bilang banyak yang bagus, contoh kayak episode 11 sama 12 gitu ya, dan beberapa episode juga, tapi ada beberapa juga yang menurut gue ya patut dikritisi juga, kayak misalkan 3D CG
yang di event keberapa tuh ya gue lupa ya, waktu pasti Sally sama Maple apa ya ngalahin bos 10 lantai ya kalau nggak salah, 10 lantai dengan 10 bos di tower gitu. Itu kan event event ke-7 apa ke-6 gue lupa gitu ya. Itu ada satu sequences scene gitu ya, ada scene sequences yang dimana mereka itu kan ngalahin buku gitu kan istilahnya, dan itu tuh kan memang bener-bener lawannya sulit banget untuk Maple gitu kan, karena gitu gue lupa, tapi kira Sally doang nggak bisa ngalahin, dan semua adegan itu menggunakan 3D CG, mulai dari karakter, mulai dari actionnya sendiri gitu ya, semuanya itu pakai CG gitu ya. Yang akhirnya bikin gue bingung adalah cuma adegan itu doang yang pakai CG, sisanya dari episode 3 kalau nggak salah, episode 4 sampai episode 12 itu nggak ada lagi tuh pakai karakter CG-nya Maple sama Sally gitu loh, maksud gue lupa ya, tapi seinget gue nggak ada gitu. Nah, akhirnya bikin gua bingung kayak kenapa malah bikin adegan sequence itu pakai 3D CG gitu loh, maksud gua. Agak lucu kan istilahnya. Kalau misalkan kayak Black Summoner atau misalkan kayak di musim ini tuh juga ada Isekai Dachet gitu ya, episode 2 apa 1 gitu gua lupa. Kan ada mereka pakai CG ya, episode 2 kalau nggak salah. Kan mereka pakai CG itu untuk karakternya, untuk adegan serang-serangannya gitu ya. Menurut gue kalau misalkan di dalam satu season ini ada beberapa yang pakai CG gitu ya untuk beberapa adegan, menurut gue berarti artinya mungkin mereka kehabisan waktu gitu ya, akhirnya mereka menggunakan 3D CG. Gue pribadi kalau gue ngerti alasannya gitu ya, gue nggak masalah gitu loh, meskipun ya tetap bakal masuk kritisan juga ya untuk 3D CG nya, menurut gue ya biasa aja gitu. Tapi tapi di sini cuma satu scene itu doang, untuk karakter Maple sama Sally yang versi 3D ya istilahnya, itu cuma adegan itu doang. Maksud gue kayak kenapa nggak pakai 2D aja sih, maksud gue gitu istilahnya. Kan jadi aneh ya, sisa episodenya semuanya pakai 2D pertarungannya gitu ya. Cuma mungkin kayak developer sama monster terakhir itu doang tuh yang monster yang Godzilla-nya itu, dan monster Godzilla-nya pun juga pas ada beberapa shoot dong yang pakai 3D, dan sisanya ada beberapa yang pakai 2D juga. Maksud gua kayak itu satu scene itu yang waktu ngelawan buku event ke-7 apa kalau nggak salah, pas yang lantai 2 kalau nggak salah, itu pakai 3D semua satu scene itu. Mungkin istilahnya ya orang yang ngerjain pasti beda ya, karena kan memang dalam pengerjaan anime kan pasti ada tim-tim yang mengerjakan di dalam setiap episodenya gitu ya, dan pastikan di setiap episode pasti beda timnya itu kan. Makanya ya seperti yang gue bilang, konsistensi daripada animasi kalau misalkan memang gak bener-bener diawasin sama supervisor atau art direction gitu ya, direktur art direction atau animation direction gitu, gue lupa gitu ya, nggak bakal berasa banget perbedaannya istilahnya. Makanya mungkin ya baik lagi mungkin kekurangan waktu gitu ya, akhirnya yang penting udah jadi gitu ya, pakai 3D CG lah bahasa aja gitu ya. Jadi cuma satu scene itu doang yang dipakai 3D CG, dan mungkin tim sananya mungkin mikir kayak ya udah kita pakai 3D aja deh kayak gitu, biar bisa menyelesaikan adegan itu dengan mudah, dan mungkin mereka bisa pindah ke episode yang lain istilahnya. Karena mungkin tim mereka kerjain episode 3, episode sekian kayak gitu. Makanya mereka pengen cepat episode 3. Oke, kita pakai 3D aja kayak gitu. Makanya cuma episode 3 doang kan aneh gitu ya. Maksud gue pakai 3D. Jadi ya itu salah satu kekurangan, agak aneh aja. Maksudnya alasannya apa gitu loh istilahnya. Kalau misalkan kayak Attack on Titan, Titannya doang yang pakai 3D, menurut gue nggak masalah karena kan emang lebih memudahkan gitu ya. Sisanya kan karakter manusianya kan semuanya 2D gitu ya. Jadi kayak ada alasannya gitu loh. Dan konsisten juga. Tapi di sini karakternya itu selama episode 1 sampai episode 12 kebanyakan 2D, dan cuma satu scene doang tuh yang di tower itu doang yang dia pakai 3D untuk karakter Maple sama Sally gitu ya. Jadi dia kayak gitu. Jadi untuk nilai gua kasih 7/8 gitu ya. Jelas karena delay sama beberapa hal yang gak di-explore, tapi seru banget, memang bener-bener gila banget gitu ya. Untuk season 2 ini, meskipun kalau menurut gue lebih pilih season pertama, karena season pertama itu adventure-nya lebih berasa gitu ya, karena area yang dibuka itu cuma 3 doang, dan eventnya sendiri pun juga ngelawan satu sama lain gitu ya, gak seperti season 2 yang kebanyakan eventnya itu event-event personal, event-event sendiri individual, dimana mereka ngalahin tower yang disediakan sama developer. Event terakhirnya pun, event ke-8 pun juga literally developer versus player gitu ya. Jadi berasanya itu jadi kayak main game-game game-game yang ngalahin monster gede kayak gitu
istilahnya. Kalau Yasumya kan berasa kayak multiplayer banget ya, di season 1 itu kan berasa multiplayer banget, ngalahin Pain, ngalahin ini dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ya seperti itulah kayak gitu ya. Jadi ya segitu aja untuk episode ke-12 sekaligus episode terakhir dari Bofuri season kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa to like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya gitu ya. Gue nggak tahu bakal ada season 3-nya atau enggak. Semoga ada pengumumannya gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah ya kayak gitu. Oke, sekitar, terima kasih. Bye.